atas permintaan kalian. Kalian telah meminta saya untuk menjadi Ketua Umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. Anda belum tentu bisa memimpin, kan begitu. Apalagi misalkan seorang jenderal yang katanya siap berperang tapi sederhana licik seperti ini. Mengkudeta partai orang yang dengan manajerial yang baik dan tanpa banyak tempur. Jangan karena mereka jenderal, kami tidak berani bertempur. Kami siap tempur. KLB abal-abal. Tidak ada pemilik suara sah yang menghadiri kongres tersebut. Kami tetap di bawah Ketum AHY, Bapak Ketua Majelis Tinggi, Bapak SBY. Partai Demokrat Kalimantan Barat solid setia kepada Ketum AHY. Kalau ada kader yang kami tengarai hadir pada kongres abal-abal di Sumatera Utara, saya pecat. Dalam rangka menyampaikan aspirasi kami dari daerah, aspirasi kami dari Partai Demokrat yang menyatakan bahwa KLB Sibolangit itu abal-abal. Sekaligus menyatakan bahwa berkas kami semua di sini sah. Ketika terjadi KLB, kami semua berada di sini. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa kami tetap loyal pada keputusan AHY hasil Kongres 5/2020. Kalau KLB ini diteruskan tanpa ada dukungan dari ketua-ketua DPD dan ketua DPC, kemudian juga tanpa ada persetujuan ketua Dewan Majelis Tinggi, ini kan nggak bisa. Kalau itu dipaksakan ya rusaklah negara kita seperti ini. Dan harapan saya pikir mudah-mudahan KLB ini bukan hal yang memang menjadi sesuatu lah bagi Demokrat. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mau merusak Partai Demokrat itu mudah-mudahan berbalik. Artinya elektabilitas Demokrat mudah-mudahan dengan ini bisa lebih meningkat. Tetap mendukung AHY karena AHY itu sebagai ketua umum yang sah melalui kongres yang dilakukan tahun kemarin. Pasca pemecatan jumlah pengurus DPW. Ya, saya pertama kita mengapresiasi dan saya juga terima kasih kepada pimpinan kami yang di DPP sehingga karena melakukan pemecatan terhadap para pengkhianat terhadap partai kita. Saya kira itu orang bodoh yang mempunyai pikiran seperti itu ya. Seperti misalnya yang sekarang ini, kalau kita ajak bicara, kita ajak debat dengan orang-orang dari sana, saya udah bosan mendebat ya. Kenapa? Yang dibicarakan itu lagi, KLB abal-abal, pembalak atau ya begal politik dan lain-lain. KLB itu udah lalu, sekarang adanya di Kumham, di pengadilan. Kok masih bicara itu lagi gitu ya. Jadi saya pikir mereka tidak punya bahan. Akibatnya mulailah dibuat sedemikian rupa bahwa kita membuat KLB ini untuk mengacaukan dan lain. Tetapi saya mau kasih tahu, kalau ini berlarut-larut proses ini, Demokrat bisa tidak ikut pemilu dan tidak bisa mendaftar di KPU. Kenapa? Waktu untuk mendaftar di KPU itu tahun 2022. Kalau nggak salah bulan Agustus September itu sudah mulai dan berlaku 6 bulan. Kalau persoalan kita ini masih tetap di pengadilan, partai sesuai dengan undang-undang partai politik, ketika sedang sengketa tidak bisa ikut pemilu. Keputusan dari pengadilan nantinya akan memenangkan kami gitu. Edi Sitorus menyampaikan bahwa kubu Muldoko telah gagal mengkudeta Demokrat. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merupakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang sah. Hal ini menandakan bahwa Partai Demokrat yang dipimpin AHY dipercaya masyarakat. Tak hanya itu, elektabilitas AHY juga tengah naik. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah lembaga survei. Ada yang menyebutkan AHY berada di peringkat kedua, dan ada juga lembaga yang menyatakan AHY di peringkat keempat. Tentunya hal ini menjadi titik kebangkitan Partai Demokrat, dan kader Demokrat harus memaksimalkan hal ini dengan bekerja keras. Bekerja keras untuk mengulangi kejayaan Demokrat pada tahun 2009 sampai tahun 2014. Pernyataan Edi Sitorus tersebut disambut penuh semangat oleh para kadernya.
Mereka pun menyatakan tekad bulat untuk mengulangi kejayaan Demokrat tersebut. Motivasi juga diberikan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Irfan Suryanegara melalui telekonferensi. Irfan menyebutkan bahwa tekad tersebut diyakini dapat tercapai dengan cara seluruh kader Demokrat bersatu padu. Melejitnya elektabilitas Partai Demokrat yang konsisten terlihat dari survei nasional dari 3 lembaga yang berbeda. Kinerja Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum, sebagai Ketum Parpol termuda pun mendapat banyak apresiasi. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta UNJ, Ubedillah Badrun mengatakan kemampuan AHY melakukan konsolidasi internal langsung ke daerah-daerah, dengan protokol kesehatan yang ketat, serta prahara upaya perampasan Partai Demokrat oleh pihak eksternal, diyakini menjadi faktor-faktor pendorong kenaikan elektabilitas ini. Tantangan yang dialami Partai Demokrat saat berupaya lolos dari konflik kudeta oleh pihak luar tentu saja tidak ringan, ujar Ubedillah kepada wartawan, Kamis tanggal 6 Mei tahun 2021. Karena rekam jejak selama ini menunjukkan, upaya pemecahan parpol seperti itu cenderung mendapat restu pemerintah, dengan cara mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa KLB. Boleh dibilang hanya Partai Demokrat yang berhasil lolos, dengan utuh dan sebaliknya, pihak yang mencoba merampas kini tercerai-berai, ujar Ubedillah. Ubedillah, yang pernah menjadi salah satu pimpinan Gerakan Mahasiswa 98, memperkirakan ketepatan dan kecepatan AHY melakukan konsolidasi internal, merupakan salah satu kunci keberhasilan Demokrat berhasil bertahan melewati konflik itu. AHY bergerak dengan cepat, berani di waktu yang tepat. Dia bisa menunjukkan secara jelas pada publik dan media bahwa seluruh jajaran Partai Demokrat hingga tingkat DPC, kompak di belakang AHY, termasuk seluruh pemilik suara dalam Kongres. Ini yang tidak bisa ditunjukkan oleh Muldoko dan kawan-kawannya, katanya. Pandangan serupa disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri UIN, Jakarta Adi Prayitno. Menurut dia AHY baru dipilih setahun lalu secara aklamasi, menjelang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar akibat COVID-19 sehingga di atas kertas tidak leluasa melakukan konsolidasi partai. Tapi begitu prahara kudeta melanda, ini seperti Demokrat mendapat musuh bersama yang justru membuat solid para kader dan pengurusnya. Ditambah dengan gerak lincah AHY untuk turun ke lapangan meskipun dengan prosedur kesehatan yang ketat, urai Adi. Menurut Adi, penampilan lugas AHY berhasil menarik dukungan publik dan media selama lebih dari 2 bulan, sejak AHY mengumumkan upaya kudeta pada tanggal 1 Februari tahun 2021, sampai pemerintah menolak mengesahkan hasil KLB ilegal tanggal 31 Maret tahun 2021. Kemampuan Ketum AHY mengorkestrasi penampilan partai, di media-media massa maupun di media-media sosial, patut diacungi jempol. Ini menimbulkan dukungan publik yang kuat. Gerakan kudeta makin membuat AHY dan Demokrat terkenal dan mesin partai makin solid, ungkapnya. Diketahui, dalam 2 hari berturut-turut, 3 lembaga yang dikenal kredibel mengeluarkan hasil survei masing-masing. Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas Partai Demokrat berada pada angka 8%, menduduki peringkat keempat. Esoknya, Balitbang Kompas merilis hasil survei yang menunjukkan Demokrat mencatat tren kenaikan elektabilitas tertinggi. Sedangkan survei LP3ES menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat berada di angka 11%, menempatkan Demokrat pada urutan kedua setelah PDIP. Elektabilitas Ketum AHY sendiri mencapai 8,8%, menempatkan AHY sebagai satu-satunya tokoh yang bukan pejabat publik, yang masuk 4 besar kandidat capres dengan elektabilitas tertinggi. Menurut Kamhar, hal ini sejalan dengan hasil survei LP3ES, tentang isu sosial politik yang menguasai pemberitaan dan paling menarik perhatian publik dalam 3 bulan terakhir Februari-April, adalah konflik Partai Demokrat sebesar 26,7%, melampaui isu vaksinasi dan penanganan COVID-19 yang hanya sebesar 7,6%. Keberhasilan Partai Demokrat melewati terpaan badai ini, menunjukkan kualitas kepemimpinan Mas Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai nahkoda yang handal.
Sekurang-kurang 4 hal yang menjadi kunci sukses, yang menunjukkan bobot kepemimpinan Mas Ketum AHY, tegasnya. Keempat hal itu yakni, pertama, kecepatan dalam merespon persoalan dan mengambil keputusan. Kedua, ketepatan menerapkan strategi dengan mengajak publik dan kelompok strategis civil society termasuk media massa untuk melakukan kontrol demokrasi atas kekuasaan.